Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai etika komunikasi. Dalam berkomunikasi terdapat etika-etika yang perlu diperhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Dari mulai bangun tidur hingga kita tertidur kembali, hal seperti ini memang sudah menjadi kodrat kita sebagai seseorang manusia yang memang tidak dapat hidup sendiri. Dalam pemakaian etika, konteks komunikasi antar pribadi memiliki paradok tersendiri. Di lain pihak, hal ini dapat menjadi hal yang positif, namun terkadang sesuatu yang negatif dan cenderung merusak dan memperburuk keadaan. Baiklah, di sini kita nanti akan membahas tentang hubungan etika dan komunikasi, lalu kita juga akan membahas tentang tata cara pergaulan dalam masyarakat, kemudian kita juga akan membahas tentang tujuan etika dalam berkomunikasi, kita akan mengetahui prinsip-prinsip yang ada dalam etika komunikasi, dan macam-macam etika komunikasi. Selain itu, kita juga akan mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam etika komunikasi, dan kita juga akan membahas tentang etiket komunikasi serta manfaat etika komunikasi. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, ada baiknya kita memahami tentang tujuan etika komunikasi. Nah, jadi terdapat beberapa tujuan dari etika komunikasi. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, namun dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, yaitu membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Hubungan etika dan komunikasi adalah etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sesuatu sistem yang mengatur tata cara individu atau kelompok dalam bergaul. Dalam bergaul ke dalam lingkungan masyarakat juga terdapat etika yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian, agar setiap perbuatan, tindakan, dan tingkah laku yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok dalam masyarakat sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum. Tata cara pergaulan yang baik antar individu, kelompok atau antar individu dengan kelompok dalam suatu masyarakat tersebut merupakan manifestasi dari etika komunikasi, di mana etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan setiap orang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi sendiri menilai mana yang tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku, sehingga adanya etika komunikasi adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran, dan lain-lain. Etika komunikasi yang tidak diterapkan dalam pergaulan atau dalam komunikasi antar individu, kelompok, atau antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan buruknya hubungan di antara mereka. Tentunya hal-hal tersebut tidaklah baik karena bagaimanapun juga sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan manusia yang lainnya. Nah, adapun prinsip-prinsip dari etika komunikasi yaitu meliputi kejujuran, integritas, tanggung jawab, penghormatan, dan empati. Sebagaimana yang kita tahu, kejujuran yaitu tidak menyembunyikan atau mengubah fakta serta informasi. Sedangkan integritas yaitu berarti konsisten dalam perilaku dan tindakan serta memegang prinsip-prinsip moral yang baik. Tanggung jawab itu berarti bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku dalam komunikasi. Penghormatan berarti menghargai orang lain tentang keyakinan dan perbedaan yang ada. Empati merupakan tindakan mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain sebelum kita berbicara atau berbuat sesuatu. Ada 3 macam etika yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada etika dalam komunikasi interpersonal, dan yang kedua ada etika dalam komunikasi organisasi, dan yang ketiga yaitu ada etika dalam komunikasi publikasi. Kita bahas satu-satu ya teman-teman.
Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu etika dalam komunikasi interpersonal. Etika dalam komunikasi interpersonal yaitu meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, penghormatan, dan empati. Selain itu, etika dalam komunikasi interpersonal juga meliputi hal-hal seperti mendengarkan dengan cermat, menghargai pandangan orang lain, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Dalam konteks etika komunikasi interpersonal adalah unsur-unsur atau aspek-aspek tertentu yang memainkan peran penting dalam memastikan komunikasi yang efektif dan etis. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal yaitu mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Salah satu yang lainnya yaitu menemukan personal atau pribadi. Bila individu terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan individu yang lain, maka individu tersebut dapat mempelajari tentang dirinya sendiri maupun orang lain. Komunikasi ini memberikan kesempatan kepada individu untuk berbicara tentang apa yang ia sukai maupun tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menemukan dunia luar. Komunikasi ini menjadikan individu dapat memahami lebih banyak tentang dirinya sendiri dan orang lain yang berkomunikasi dengannya. Banyak informasi seseorang ketahui datang dari komunikasi interpersonal. Meskipun banyak jumlah informasi yang datang dari media massa, hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui komunikasi interpersonal. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak waktu dipergunakan dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Banyak waktu dipergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas pada waktu akhir pekan. Berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu pada umumnya. Hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk menghabiskan waktu. Dengan melakukan komunikasi interpersonal, semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dan semua keseriusan di lingkungan. Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi, klinis, dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional untuk mengarahkan kliennya. Monis, sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Suatu kegiatan untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif, menyenangkan, dan memuaskan untuk mengenal lebih jauh tentang karakteristik hubungan interpersonal. Dikemukakan beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu mengenal secara dekat, artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat. Yang kedua yaitu saling memerlukan, artinya hubungan interpersonal, yaitu diawali oleh pola hubungan untuk saling menguntungkan secara dua arah dan saling memerlukan. Hubungan antar pribadi ditunjukkan oleh adanya sikap keterbukaan di antara keduanya, ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi antara kedua belah pihak. Kemudian ada etika dalam komunikasi organisasi. Dalam etika dalam komunikasi organisasi ini meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan. Etika dalam komunikasi organisasi juga meliputi hal-hal seperti pengelolaan informasi, transparansi, serta menghindari diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma yang harus ditaati. Dalam menaati norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, sekaligus dapat mengatur standar moral kita dalam berperilaku, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita mengharapkan orang lain dalam bertindak. Adapun fungsi dalam etika komunikasi organisasi yaitu meminimalisir terjadinya hambatan dalam komunikasi. Yang kedua yaitu menghindari terjadinya miscommunication and misunderstanding. Yang ketiga yaitu membantu mencegah terjadinya konflik organisasi. Yang keempat yaitu membantu menciptakan iklim komunikasi yang kondusif dan harmonis. Yang kelima yaitu berfungsi untuk membantu mencapai tujuan dari organisasi. Berikut adalah contoh dari bentuk etika dalam berkomunikasi, yaitu bersikap empatik dan sempatik terhadap lawan bicara,
mengatakan hal yang sesuai dengan fakta dan kebenaran. Kemudian ketika berkomunikasi, hindari untuk bercakap menyuruh atau menggurui, dan jangan bersikap kasar. Bicaralah dengan percaya diri dan meyakinkan lawan bicaramu. Hindari untuk mengkritik secara kasar dan frontal ketika berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada etika komunikasi publik, yaitu meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan, serta mempromosikan nilai-nilai yang positif. Etika dalam komunikasi publik juga meliputi hal-hal seperti menjaga akurasi informasi, menghindari manipulasi informasi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Berikut adalah beberapa aspek etika dalam komunikasi publik. Yang pertama yaitu kejujuran dan integritas, yaitu menyampaikan informasi yang akurat dan benar kepada publik, menjaga integritas dan menghindari manipulasi atau penyebaran informasi palsu. Kemudian yaitu keterbukaan dan transparansi, yaitu membuka diri untuk pertanyaan dan umpan balik dari publik, menyediakan informasi yang memadai dan transparan. Kemudian yaitu hormat terhadap audiens, menghormati nilai, kebutuhan, dan perspektif audiens, menyampaikan pesan dengan bahasa yang dapat dipahami dan menghargai keberagaman audiens. Kemudian yang keempat yaitu pertimbangan terhadap dampak sosial, yaitu memikirkan dampak sosial dari pesan yang disampaikan, menilai konsekuensi jangka panjang dari komunikasi publik. Kemudian yang keenam yaitu kehati-hatian dalam penggunaan bahasa, menghindari penggunaan bahasa kasar, merendahkan, atau menggunjing, yaitu menyesuaikan gaya berbicara dengan keberagaman dan kesensitifan audiens. Kemudian yang ketujuh yaitu kehormatan terhadap privasi, yaitu menghormati privasi individu atau kelompok yang dibahas dalam komunikasi publik tersebut, yaitu menghindari pelanggaran privasi tanpa izin. Yaitu yang ke-8, kemampuan untuk menanggapi pertanyaan dan kritis, yaitu bersedia dan mampu merespon pertanyaan atau kritik dengan terbuka dan sopan, mengatasi kekurangan informasi dengan baik. Lalu kemudian ada keseimbangan dan keadilan, yaitu menjaga keseimbangan dalam penyajian informasi tanpa memihak, menghindari diskriminasi, dan memberikan hak kepada semua pihak yang terlibat. Lalu kemudian tidak menyebarluaskan informasi rahasia atau tidak sah, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang seharusnya tidak diungkapkan kepada publik, yaitu menghindari penyebaran informasi yang tidak sah atau melanggar hukum. Kemudian yaitu ada kesadaran akan isu etis. Kesadaran akan isu etis yaitu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu etis yang mungkin muncul dalam konteks komunikasi publik, yaitu menyusun strategi komunikasi yang mempertimbangkan prinsip-prinsip yang etis. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika berkomunikasi. Yang pertama yaitu fokus pada lawan bicara. Fokus dalam berkomunikasi merupakan kunci agar informasi yang disampaikan komunikator kepada kita berjalan lebih efektif. Orang yang cenderung tidak memperhatikan lawan bicaranya biasanya kehilangan beberapa potong informasi yang disampaikan. Kemudian ada fokus pada masalah. Dalam beberapa kasus komunikasi, beberapa individu melupakan pokok permasalahan yang ingin dibicarakan. Hal ini terjadi karena informasi yang seharusnya disampaikan perlu diperbaiki lagi karena adanya terlalu melenceng dari yang dibicarakan. Terlalu banyak basa-basi, perlu adanya penyusunan konsep sebelum berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu jangan menimpali pembicaraan, yaitu komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mau mendengarkan dengan bijaksana perkataan dari komunikator, menghargai apa yang dikatakannya dan tidak menimpali atau menyela perkataannya sebelum selesai. Lalu kemudian saling menghargai. Saling menghargai ini biasanya dalam proses individu komunikasi dan komunikator perlu saling memahami satu sama lain dalam model komunikasi dipaparkan dalam konsep kesamaan, di mana tingkat keefektifan
komunikasi akan terjalin lebih tinggi jika dua individu memiliki kesamaan yang besar. Kita harus tetap menjaga etika dengan menghargai tiap ucapan orang tersebut dengan menyimak dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Dengan demikian, rasa penghargaan akan timbul. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, ada etika tersendiri yang harus kita pegang. Kita selaku individu perlu menjaga perasaan lawan bicara kita agar mereka tidak tersinggung ataupun salah paham dengan maksud dan tujuan kita. Adapun poin-poin berikut ditunjukkan kepada lawan bicara yang biasanya baru kita temui atau baru kita kenal ataupun kurang akrab dengan orang tersebut. Yang itu diantaranya yang pertama, penggunaan kalimat informal yaitu tidak baku, kemudian berbicara sambil melakukan hal lain. Yang ketiga yaitu perlu banyak basa-basi. Yang keempat yaitu berbicara dengan nada yang kasar. Yang kelima yaitu berbicara dengan nada memerintah. Yang keenam yaitu tidak boleh menghakimi. Yang ketujuh atau terakhir yaitu manage informasi. Etiket dikenal juga sebagai tata krama yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam bergaul dengan manusia lain berdasarkan standar sopan santun dan adab. Adapun contoh dari etiket komunikasi yaitu penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai, mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan, mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan, dan mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu menghormati orang-orang yang lebih tua. Kemudian yang terakhir yaitu ada manfaat etika komunikasi dalam pergaulan bermasyarakat. Etika komunikasi mempunyai manfaat yaitu melancarkan komunikasi dengan orang lain sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat dan memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain sehingga pesan disampaikan dapat diterima dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengikuti dan menaati etika yang berlaku, kita akan diterima dengan baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat. Kemudian yaitu mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak atau berperilaku sembarangan atau seenaknya sendiri dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu mempererat hubungan dengan orang lain. Etika komunikasi tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan kepada ketenangan, kesabaran, dan empati kita dalam berkomunikasi. Cukup sekian penyampaian materi etika komunikasi dari saya. Saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan dalam pengucapan kata atau pelafalan kata atau terdapat kesalahan-kesalahan yang lainnya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.